berapa gerbong? Apalagi kalau kita ngeliat tuh pada Isya, pada Maghrib, banyak gak penumpangnya? Sampai berdiri-diri tuh. Tapi yang bawa itu yang namanya kereta, namanya apa? Masinis ada berapa? Satu. Gak bisa. Gak bisa dikatakan dua. Apalagi yang mengurus alam dunia ini adalah satu, yakni Allah. Maknahu anna la sanilahu fi jita fi sifati wala fi jati wala fi af'ali. Yang dimaksud wahdaniyah itu adalah Allah Tuhan itu tidak dua. Apalagi Tuhan itu ta'adud, bermacam-macam tuh Tuhan. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid daraini illa annahu qala ويجيب له تعالى الوحدانية ومعناها أنه تعالى لا ثاني له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فهذه ستة صفات الأولى منها تسمى صفة نفسية وهي الوجود، والخمسة التي بعدها يقال لها صفات سلبية. ويجيب له تعالى أيضا سبع صفات يقال لها صفات المعاني وهي القدرة وإرادة والعلم والمحيط بجميع المعلومات والحياء والسمع. ويجيب له تعالى dan wajib bagi Allah Subhanahu wa taala wahdaniyah. Allah itu Maha Esa, yakni Allah Maha Esa, yakni tunggal. Wa maknaha, arti daripada Allah Maha Esa, annahu ta'ala la sanilahu fi zati wala fi sifati wala fi af'alihi. Artinya Allah Ta'ala itu wajib mempunyai sifat wahdaniyah, yakni Allah Maha Esa. Artinya Allah itu tidak dua dan tidak tiga di dalam zatnya dan sifat Allah dan pekerjaan Allah. Jadi Allah itu satu dan tunggal, tidak ada yang menyerupai Allah di dalam ta'adud ilahiyah, di dalam bilangan-bilangan Tuhan yang diyakini orang-orang yang di luar agama Islam mengatakan ada Tuhan selain Allah. Bagi kita umat Islam harus ingkar di dalam hati kita, di dalam keyakinan kita, di dalam pikiran kita, di dalam ucapan kita ataupun perbuatan kita, Allah itu mempunyai sifat wahdaniyah. Allah itu mempunyai sifat satu. Karena Allah Ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka dikatakan surah Al-Ikhlas. Apa surah Al-Ikhlas? Dia mengikhlaskan apa yang ada di dalam hatinya. Gambaran hati itu dia mengucapkan dan meyakinkan bahwa Allah itu Maha Esa dengan ucapan, dengan keikhlasan di dalam keyakinannya. Maka dikatakan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, Allah itu Maha
esa. Satu. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa badzalika umirtu wa ana minal muslimin. Begitulah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Maka ikrarnya manusia itu inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Itu ikrarnya kita ketika sudah niat di dalam melaksanakan ibadah solat, baik solatul fardu maupun solatul sunnah, kecuali solat jenazah. Tidak ada ikrar manusia di dalam melaksanakan sholatul janazah. Kenapa? Karena tidak ada sunnah di dalam melaksanakan sholatul janazah membaca doaul iftitah. Ada enggak? Enggak ada. Walaupun janazahnya saudara, walaupun janazahnya besan, walaupun janazahnya mantu, kagak. Tidak ada yang namanya doa iftitah di dalam melaksanakan sholatul janazah dan tidak disunnahkan. Di dalam melaksanakan sholatul fardu maupun sholatul sunnah, sesudah takbiratul ihram dia membaca doaul iftitah. Salah satu di penghujung doa iftitah itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya inna solati, sungguhnya solatku dan ibadahku, hidup dan matiku hanya milik Allah Rabbul Alamin. Siapa Rabbul Alamin? Tuhan semesta alam ini, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Sama apalagi menyerupai, apalagi tandingan sebagai Tuhan. Ini enggak ada. Kalau jagoan ada tandingannya, dia jago, ada yang lebih jago, itu namanya makhluk. Fulan hebat, ada yang lebih hebat. Mike Tyson hebat gak? Tahun 80 hebat, nggak ada yang bisa ngalahin dia. Ketika terjadi tinju, itu geger alam dunia ini. Kantor libur, sekolah libur. Kenapa libur? Gurunya mau nonton. Pas ngeliat tuh musuhnya putih, lah ini semenit ini nggak sampai, kali gebrak juga nih, langsung nunggunya 3 jam. Tapi sekali ngeliat, kali pukul ambruk. Kenapa? Jago pada masanya. Karena kekuatan manusia itu ada batas dan waktu, akan dimakan oleh usia. Pasti tuh, gak mungkin kagak. Cuma perasaan aja. Perasaan masih muda, masih gagah. Coba lari. Kalau nyos-nyosan berarti tua, walaupun perasaan muda. Kenapa? Ada perubahan dalam hidup. Itu namanya makhluk. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, innal khuliqal insana dha'ifah. Sungguhnya diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Begitu juga makhluk. Besi itu, besi kuat gak? Kalau karatan rapuk gak? Rapuk tuh besi, rapuk. Kayu kuat gak? Kuat. Pohon tinggi banget pun cepedak, nyampah mulu, berbuah kagak, pengen dibeli 5 juta nggak dijual. Kokoh tinggi, akhirnya mati sambil geledek. Kenapa? Makhluk, berupa tumbuh-tumbuhan ciptaan Allah. Tapi Allah enggak. Allah itu wajib wahdaniyah, Allah itu wajib maha esa, makna tunggal, la syarika lahu.
Tidak ada sekutu bagi Allah. Apa? Tidak sekutu, tidak sama bagi Allah. La sanilahu. Allah itu tidak ada dua. Ilahun la ta'addu lahu. Tuhan itu tidak ada ta'addud, tidak ada bilang-bilangannya. Karena wa ilahukum ilahun wahidun warrahmanur rahim. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, warrahmanur rahim. Sifatnya Allah Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Makanya Tuhan itu tidak ada ta'addud. Makanya kita nyebut Tuhan jangan Tuhan, yakni Allah. Kalau Tuhan, coba aja ente wirid Tuhan tu, Tuhan tu, Tuhan tu, lama-lama jadi hantu. Tuhan tu, lama-lama jadi hantu. Makanya kalau andai kata Tuhan ta'adud, berarti bukan Tuhan, hantu memedi. Bukan Tuhan. Allah itu satu. Dari mana Allah itu satu? Kan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya 21, "Lau kana ilahun ghairullah la fasada." Andai kata ada Tuhan selain Allah, maka dunia ini akan hancur dan binasa. Betul gak? Andai kata Tuhan ada dua, ini berapa Pak? Berapa gak? Umpama Tuhan yang satu benci gedeg mat ame kita, kita deketin Tuhan yang satu biar dia demen ame kita. Ketika tuh Tuhan demen ame kita, kita adu dengan Tuhan yang atu, berantem gak? Berantem gak? Berantem. Berantem gak? Kalau Tuhan berantem itu mustahil. Kenapa? Karena Allah nggak ada tandingannya. Kalau mempunyai sifat syahwat, berarti dia bukan Tuhan, hantu. Karena sifat syahwat, bondok, gedeg, itu sifat makhluk, sifat manusia dan sifat iblis. Sedangkan Allah tidak ada mempunyai sifat seperti itu. Makanya andai kata ada Tuhan selain Allah, maka dunia ini akan hancur dan binasa. Allah ingin menurunkan, umpama Tuhan akan menurunkan hujan, tapi Tuhan yang satu ngelarang, berantem nggak kira-kira? Berantem. Coba kita ngelihat kendaraan setirnya 1 P2, walaupun yang nyupir, walaupun penumpangnya 10, tetap supirnya satu. Naik motor setangnya ada berapa? Satu. Walaupun penumpangnya ada 4, tetap setangnya satu. Lihat kereta berapa gerbong? Apalagi kalau kita ngeliat tuh pada Isya, pada Maghrib, banyak gak penumpangnya? Sampai berdiri-diri tuh. Tapi yang bawa itu yang namanya kereta, namanya apa? Masinis ada berapa? Satu. Nggak bisa. Nggak bisa dikatakan dua. Apalagi yang mengurus alam dunia ini adalah satu, yakni Allah. Ma'nahu anna la sanilahu fi jita fi sifati wala fi jati wala fi af'ali. Yang dimaksud wahdaniyah itu adalah Allah Tuhan itu tidak dua. Apalagi Tuhan itu ta'adud, bermacam-macam tuh Tuhan. Apa yang disangkai orang-orang Hindu. Orang Hindu mereka keyakinan banyak gak Tuhannya? Banyak. Ada Indra, ada apa? Siwa, ada apa lagi? Wisnu, Brahma, Krishna, banyak gak? Banyak. Kalau orang Kristen, Tuhannya 3, Tuhan Bapa, Tuhan Emak, Tuhan Anak, ada gak? Ada. Keyakinan dia tuh, kalau Tuhan punya
tiga, tuan anak, tuan emak, tuan bapak, lu deketinnya tuan emak, kan lu laki, bener gak? Kalian dijatuh cinta sama kita, rusak kan nih? Rusak, nggak bisa. Itu keyakinan kita. Laukana ilahun gairah la safadah. Andai kata ada Tuhan selain Allah, maka dunia ini akan hancur. Wa ilakum ilahun wahidun warrahmanur rahim. Tuhan kamu ada Tuhan yang satu. Warrahmanur rahim, sifatnya adalah ar-rahmanur rahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan selain Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa yuhyi wa yumiit, dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah kuasa atas segala sesuatu. Fi zatihi, satu tunggal di dalam zatnya, tapi zat Allah tidak bisa dilihat oleh kasat manusia, tidak bisa dilihat kecuali kita melihat daripada ciptaannya. Mengatakan kepada Imam Ali bin Abi Thalib, la tafakkur fi zatillah, tafakkur fi af'illah wa tuhlik. Wahai Ali bin Abi Thalib, tafakkur fi khalqillah, kamu renungkan ciptaan Allah. Wala tafakkur fi zatillah, jangan kau renungkan zat Allah. Fatuhlik, engkau akan hancur dan binasa. Karena Allah tidak bisa berbentuk dan tidak bisa kelihatan oleh kasat manusia, tapi Allah itu ada. Dengan adanya Allah, dengan adanya kita, kemudian tidak bisa dilihat. Makhluk satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah yang bisa ngelihat langsung adalah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra Mi'raj. Selain itu enggak ada, baik malaikatnya, jinnya dan manusia selain Nabi Muhammad itu enggak ada yang bisa melihat Allah. Tapi orang-orang mukmin enggak bisa melihat Allah di dunia, tapi dia akan melihat Allah nanti di dalam surga. Maka itu ada doa, warzuqna nadhara ila wajhikal karim birahmati jannatin na'im birahmatika ya arhamar. Ya Allah, berikanlah kepada kami karunia bisa melihat Engkau ya Allah di dalam surga. Birahmatika ya arhamar. Kapan ngelihat Allah nanti dalam surga? Fi kulli usbu, setiap seminggu, yaumil Jumat. Tuh, setiap hari Jumat. Sama seperti perkumpulan manusia ketika di dunia guna melaksanakan sholatul Jumat. Tuh, makanya bergaul dengan orang yang baik. Sebab pergaulan kita di alam dunia untuk menentukan duduk kita nanti di hari kiamat. Kalau duduk dengan ulama yang soleh, orang-orang yang baik, dan orang-orang tua kita dulu, duduknya orang soleh di mana? Di majlis ilmu, di masjid, di tempat yang mulia. Nanti kita dibangkitkan oleh Allah di tempat yang mulia, kumpul dengan orang-orang soleh. Tergantung duduknya ketika di dunia. Kalau duduk ame penjahat, nanti kumpul di sono ame penjahat, walaupun si fulan setengah jahat, setengah jahat, kumpul di sono. Yusirru mar'u ma'aman ahab, dikumpulkan seseorang bersama orang yang dicintai. Fi zatihi wala fi sifati, Allah tidak sama dengan zatnya. Wala juz'in min zatihi, tidak serupa dari sebagian zat Allah. Tapi kalau manusia ataupun makhluk
yang ada di alam dunia ini ciptaan Allah itu sama atau serupa dengan sesuatu yang diciptakan Allah. Kakala kita ngelihat orang nih, perasaan tadi di masjid dia pakai kain, pakai baju koko, pakai sorban, jadi imam. Pas saya keluar, kok udah pakai celana? Udah pakai celana, duduk di samping masjid. Nengok lagi ke masjid, masih ada orangnya. Kok di sono pakai celana, di sono pakai kain? Penasaran nggak? Kira-kira kita mau tanya yang pakai kain di masjid atau yang pakai celana yang di luar? Kita tanya yang pakai celana. Bang, kenapa? Itu yang di masjid siapa sih? Kok sama? Itu kembaran saya. Siapa? Idris. Itu anak gua. Sama nggak? Kenapa? Satu mak, satu bapak di kembarannya. Oh pantes sama. Sama. Cuman dua. Pertama, sidik jari. Walaupun sekeluarga, ada yang sama nggak? Nggak ada. Yang kedua, bau. Wih. Yang kedua, bau nggak sama Pak. Walaupun sama-sama keringetan, tuh bau manusia nggak ada yang sama. Walaupun keringetnya kecutnya sama, tapi baunya beda. Yang tahu sampai pusat bisa bedain anjing. Yang beda apa? Anjing. Coba kalau Anda maling. Kalau ada maling. Tuh di bawah tuh. Polisi bawa apaan? Anjing. Dilepas. Kalau memang dia kagak maling, deketin juga nggak bakal indus. Indus nggak? Enggak. Tapi kalau ada orang yang mencuri barang yang dicurigakan, indus nggak? Indus. Jangankan manusia, peti yang ditutup rapi itu ada narkobanya ataupun tidak, yang tahu siapa? Anjing. Keistimewaan anjing itu punya indera perciuman yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Betul gak? Kecerdasan manusia mengalahkan makhluk yang lain. Likulli syai'in madiyah. Setiap sesuatu itu ada keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Betul gak? Pasti ada kelebihan dan kekurangan yang namanya makhluk di alam dunia. Tapi Allah maha sempurna. Bizatihi, di dalam zatnya. Kalau makhluk, zatnya itu sama. Coba tangan kita ame tangan si Fulan sama gak? Sama gak tangannya? Sama bentuknya. Cuman warna doang beda. Tapi nama jarinya sama gak? Sama. Mukanya sama, dikatakan muka. Namanya juga sama. Ya gak? Ada mata, ada hidung, ada telinga. Karena itu makhluk, bentuknya hampir sama, tapi namanya sama. Ada kaki, ada tangan, namanya manusia. Begitu juga yang namanya hewan. Yang namanya hewan. Tuh ada kaki belakang, kaki depan, paha belakang. Ada semusir namanya itu ya. Ada daging kelape. Ada daging bokong. Ada gak? Ada. Oke. Sama dan serupa.
Tapi Allah tidak. Allah itu enggak berbentuk dengan sesuatu yang diciptakan Allah Ta'ala. Allah enggak sama dengan zatnya, apalagi dengan sifatnya. Sifat Allah beda dengan sifat makhluknya. Walaupun makhluk hampir menyerupai daripada sifat Allah yang Allah berikan kepada hambanya, yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Allah itu mempunyai sifat Jawad, Allah itu Maha Dermawan, Karim. Tapi manusia mempunyai sifat Sakhi, orangnya dermawan. Tapi dermawannya, barasnya yang namanya manusia ada batasnya. Kita punya tetangga, kita punya teman baik buat nggak perhitungan. Tapi kalau sering kita minta, kira-kira gimana? Kita punya teman ataupun kenyemunya mertue sayang mat ame mantu, sayang mat ame mantu. Cuman mantu ini keluh kesah mulu tentang sulit dalam kehidupan, sedangkan semua dimodalin. Rumah dikasih, pengen usaha dikasih ruko, kontrakan dibikinin 15 pintu, ngeluh mulu. Mertua 4 gak? Walaupun dibagi mulu bakal cucunya tuh, tapi lama-lama enek. Bukan 4 lagi, enek. Dimantu enek banget, gue gedek banget. Betul? Kalau Allah enggak. Kalau Allah enggak. Orang bares kau dimintain mulu sama seperti labah. Labah itu selalu mengeluarkan madu. Lebah selalu mengeluarkan madu, memberikan manfaat kepada manusia. Tapi kalau lebah baru seminggu diambil mulu, kira-kira diantuk gak? Ngantuk. Sama manusia. Baiknya ini teman kita, saudara kita, kalau datang mulu, kemudian minta mulu, lama-lama kesel gak? Kesel. Tapi Allah enggak. Karena sifat manusia itu terbatas. Terbatas. Kalau sifat dermawan Allah tidak ada batasnya. Allah senang kepada manusia yang selalu memohon dan meminta kepada Allah. Karena sifat Allah itu tidak sama. Allah itu Maha mendengar tangisan dan jeritan keluh hati daripada hambanya di dalam kesulitan dunia. Allah malah senang kita meminta 5 kali kita melaksanakan solat, kita minta kepada Allah, Allah senang. Apalagi diperbanyakin ibadah sunnah, Allah lebih senang lagi. Hambanya tiap hari diminta berpuluh-puluh kali, ratusan kali dia memohon kepada Allah, Allah senang. Kenapa? Sifat Allah berbeda dengan sifat makhluknya. Wala fi af'alihi, dan Allah itu tidak sama dengan pekerjaannya. Pekerjaan Allah tidak sama dengan pekerjaan makhluk yang ada di alamud dunia. Karena ciptaan Allah itu adalah Al-Khaliq. Allah Ta'ala itu adalah Maha Pencipta. Sesuatu yang diciptakan oleh Allah nggak ada yang sama dengan makhluknya. Kalau manusia mirip gak? Sama gak? Sekarang kalau lagi ngetren kan perumahan kan modelnya begitu tuh. Nono ini nih gentengnya. Ada yang gentengnya lancip bener ya gak? Ada yang rata. Sama gak? Sama. Dari bentuk dan catnya. Namanya ciptaan manusia. Barang nyata. Barang. Kalau si Fulan punya anak, yakin gak? Anaknya mirip ke bapaknya atau ke maknya? Yakin gak? Yakin gak nih? Yakin, nah dia ngelola.
Sama. Sama nggak? Sama. Kenapa Allah menciptakan segala satu nggak ada yang sama? Karena Allah sebagai Tuhan. La syarika lahu fi af'alihi wala fi sifatihi wala fi jatihi. Karena Allah Ta'ala itu tidak serupa di dalam zatnya Allah, sifatnya Allah, dan pekerjaan Allah. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa huwa qadirun ala ma yaf'alu ma yurid. Allah kuasa, Allah wa yaf'alu, Allah bekerja, Allah mengerjakan, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Itu makna daripada wahdaniyah. Ada pertanyaan? Atau aja dah sifat Allah wahdaniyah. Atau ya. Nah. Ayo, ada yang bertanya? Ayo, ada mau nanya? Masih ada waktu 5 menit. Pertanyaannya bebas, apaan aja. Pak, nanya bebas Pak, apaan aja. Bukan ilmu tauhid, bukan. Serah, bebas. Masalah yang belum bisa dipecahkan. Nah, sekarang ini lagi banyak pada paham-paham seperti Betawi di YouTube itu banyak paham Wahabi. Ya, barangkali Pak kayaknya bisa kasih keterangan sedikit masalah Islam Wahabi. Terima kasih. Islam Wahabi ini asalnya dari Saudi Arabia. Itu aliran Wahabi. Wahabi itu aliran garis Islam yang keras dan bertangan-tangan dari nilai-nilai agama yang dibawa oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bisa melakukan dengan bermacam-macam cara dan menyalahkan akidah-akidah umat Islam di dalam keyakinan ataupun di dalam ibadah. Tuh, orang Wahabi beda ibadahnya. Mereka mengatakan sesuatu yang bertentangan undang-undang agama, yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, dikatakan sesat. Tapi dia nggak pakai yang namanya kias dalam usulul fikih, ataupun dia nggak pakai tuh yang namanya ijma'ul ulama. Maka orang Wahabi itu tidak ada yang namanya tahlilan ataupun acara membayar fidyah bagi seorang mayit yang sudah meninggal dunia, dan tidak ada yang namanya ziarah kubur, dan tidak ada seorang anak rasa takzim hormat kepada orang tua dengan cara mencium tangan. Itu dianggap bid'ah, bisa dikatakan syirik, karena dia menundukkan sebagian ataupun orang yang lebih tua dari dia. Itu nggak boleh dia. Salaman sama orang tua gini aja, "Mbak, sehat, Mbak." Tuh, dia tuh. Tuh model Wahabi. Modalnya jenggotan. Alhamdulillah saya nggak jenggotan. Mau jenggotan. Kemudian kalau sembahyang itu ada cirinya, dari celana cingkrang, dari pakaian. Kemudian kalau takbirnya macam-macam nih, gitu.
salah satunya. Ketika sembahyang itu nyari kaki dia. Nyari apa ya? Nyari kaki. Tuh. Ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Itu makanya semua apapun dikatakan bid'ah, haram, neraka gitu aja dah. Yang masuk surga cuman dia doang. Kelompok dia doang. Ya. Itu hati-hati. Aliran Wahabi telah menyebar di daerah Jakarta. Daerah kampung kita, Jagakarsa dan sekitarnya itu waspada dan hati-hati. Masjid-masjid yang tidak dimakmurkan dengan pengajian seperti ini, ataupun habis sembahyang tidak ada zikiran, itu hati-hati bahwa masjid musola itu telah kemasukan golongan Wahabi. Mereka habis sembahyang langsung lantas jalan. Kalau umpama jadi imam selesai langsung nengok ke belakang tuh, merhatiin orang atu-atu, diliatin atu-atu. Tuh salah satunya. Jangan kalau anak kita, aliran kita umpama berubah aliran Wahabi, bapak nggak didoain. Bapak udah meninggal nggak bakal didoain sama anaknya, karena anggapan dia doa anak nggak bakalan sampai. Ini aliran beda dengan aliran kita ahli sunnah wal jamaah.